Ini selamat malam teman-teman semua yang sudah daftar Harvard Aspire. Ini kita sudah seri ke-9. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dan malam ini boleh dibilang istimewa ini ya. Karena ini kita narasumber ini para arsitek, para desainer. Itu katanya kalau di peradaban manusia itu kalau sudah yang berbau artistik sudah paling tinggi itu. Sains saja kalah karena semua itu paling tinggi adanya di arts. Dan ini seperti saya sebutkan sudah seri ke-9 dan seri penutup untuk tahun ini. Teman-teman yang tertarik dengan school lain atau punya saudara, teman, kenalan, nanti silahkan buka di websitenya Harvard Club of Indonesia, juga di YouTube-nya nanti akan saya jelaskan lebih detail. Untuk membuka acara ini supaya lebih cepat ini, dan kita informal ya, tidak terlalu tegang lah, biar nggak terlalu tegang. Untuk membuka acara, saya persilahkan ke Nurul ya, Vice President dari Harvard Club of Indonesia. Silahkan Nurul. Terima kasih Mbak Naim. Selamat malam semuanya, para narasumber, Pak Karnaya, Zenin, Wilson, Angela, dan juga moderator Mbak Andriani. Terima kasih untuk waktunya malam ini. Perkenalkan, saya Nurul Luntungan, saya Vice President Harvard Club Indonesia. Saya sebenarnya penggantinya Zenin. Sebenarnya harusnya Zenin nih Vice President berlanjut, tapi katanya Zenin sibuk ngurusin ibu kota. Jadi, ibu kota baru. Jadi katanya Nurul kamu aja deh gitu. Nanti saya bantuin dari belakang gitu katanya. Soalnya saya mau ngerjain ada yang agak penting nih untuk ibu kota baru. Siap. Terima kasih lagi untuk para peserta yang sudah hadir juga. Saya rasa untuk sesi ini yang ke-9, ini orang-orangnya very selected, dan mungkin arsitek juga memang sangat niche ya orang-orangnya. Tadi yang Mbak Naim sudah bilang, kalau apa namanya major lain cukup common kayak bisnis, law, tapi arsitek itu sangat apa ya, mungkin sangat langka juga ya. Orang-orangnya yang outstanding, yang berhasil menembus Harvard pasti lebih susah juga. Jadi senang sekali ada alumni Harvard Club Indonesia yang mau berbagi malam ini kepada para peserta lainnya supaya makin banyak arsitek-arsitek kelas dunia yang ada di Indonesia. Saya nggak akan berlama-lama karena tadi saya dengar Pak Karnaya juga mau sharing lebih lama, jadi silakan Pak, waktu tambahan 5 menitnya bisa diambil dari waktu pembukaan saya, jadi saya singkat aja. Enjoy the session, let's get inspired, dan mungkin nanti saya mohon izin selama diskusi saya matikan screen, karena nanti yang akan lebih banyak ngobrol sebenarnya dari alumninya dan dari moderator yang akan dipimpin oleh moderator. Silakan Mbak Naim, mungkin saya kembalikan ke Mbak Naim dulu. Ya, terima kasih ya Nurul. Ya, ini saya mohon maaf juga ini ke peserta. Beberapa kali itu ada peserta gitu yang memberikan feedback, protes. Kenapa bentuknya bukan Zoom gitu ya? Mereka bisa menjadi bagian dari di dalam screen. Kenapa cuma pembicara? Ya, tapi kita ada beberapa pertimbangan. Selama ini semua webinar Harvard Club of Indonesia memang modelnya webinar. Tapi bukan berarti kita tidak ingin berinteraksi ya. Nanti ada space untuk interaksi. Saya akan berbagi sedikit ya. Cepat saja ini pengantar. Karena seperti tadi saya sebutkan, program ini adalah program dari kepemimpinan Harvard Club of Indonesia periode sekarang, melanjutkan apa yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Jadi ini sudah yang ke-9, teman-teman yang ingin mengenal lebih banyak tentang Harvard Club of Indonesia, atau kalau mungkin di Indonesia itu kita tahunya misalnya Ikatan Alumni ITB, kalau ILUN itu singkatannya berarti Ikatan Alumni UI gitu ya. Nah, ini kalau di Indonesia kita punya Harvard Club of Indonesia. Jadi i.harvardclub.id, silahkan dicek. Di situ semua aktivitas kita terrecord di situ. Ini sudah ke-9, jadi untuk Aspire nomor 1 sampai 8, kalau teman-teman ingin lebih mengenal school lain, mungkin untuk kenalan atau siapa saja, silahkan cek di YouTube. Ini sudah sangat detail ya, jadi konsepnya mirip dengan malam ini, semua adalah sharing dari alumni, baik terkait admission, terkait hidup di Boston, terkait kelas, dan lain sebagainya. Di Harvard sendiri setiap tahun itu sebelum COVID ya, international community-nya ada 13.000, tetapi tahun ini ya 10.000 berkurang 3.000. Itu pun banyak yang sebetulnya kerjanya bukan dari
Boston dan Cambridge. Kampus juga masih tutup sampai hari ini ya secara formal. Kecuali mungkin HBS yang sudah hybrid. Mengapa pengurus HCI ya, Harvard Club of Indonesia, melakukan salah satu program Harvard Aspire ini setidaknya untuk lebih memperkenalkan ya kampus Harvard-nya, juga HCI-nya, dan supaya interaksi teman-teman lebih dekat ya kita yang datang meskipun masih lewat Zoom. Kalau dilihat di sini dari semua school yang ada di Harvard itu, dan ini data untuk 2007 sampai 2019 yang saya highlight warna pink itu untuk Graduate School of Design, orangnya sedikit itu ya, itu 011 terus 00001. Baru tahun 2016 ada peningkatan cukup ya tidak banyak sih ya dari 1 ke 4, tapi itu harus sesuatu yang kita syukuri juga ya. 4, kemudian 4 dan 5. Tetapi harap diingat ini angkanya itu kalau program 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun orangnya akan muncul di 4 tahun juga ya. Kalau kita lihat sejarah secara keseluruhan, karena Harvard Graduate School of Design tentu bagian dari Harvard University, ini mulai ada ya secara resmi tahun 1936 bersamaan dengan Kennedy School. Jadi termasuk school yang termuda ya kalau di Harvard. Yang tertua kan college ya 1636. Kemudian termasuk yang termuda itu Graduate School of Design dengan Kennedy School. Sebetulnya sekarang ada beberapa yang baru juga, tetapi belum ada di tempelan resminya. Ini juga informasi tambahan, sekarang beasiswa khususnya dari pemerintah lebih banyak ya. Ini saya ambil dari presentasi Direktur LPDP. Saat ini LPDP secara total sudah mendanai 33 orang. Sejauh ini di urban planning ya, di bawah JSD baru 1 orang. Jadi ini ada kesempatan, apalagi Harvard termasuk dalam list, kalau teman-teman sudah diterima, tidak perlu melewati proses administrasi yang pertama ya, nanti langsung ke wawancara. Jadi silahkan digunakan kesempatan ini. Untuk acara malam ini, nanti kalau ada pertanyaan, ketiknya di fitur Q&A ya. Nanti moderator kita, Andriani, akan memilihkan. Jadi kemudian sekitar jam 19.40 saya akan menampilkan link untuk feedback. Mohon diisi, hanya pendek kok 3 pertanyaan. Dan akan saya tampilkan di akhir, akan kami pertimbangkan juga untuk perbaikan berikutnya. Ini sudah sampai di situ saja sih. Ya sharing dari saya. Untuk selanjutnya sesi diskusinya bisa dipimpin oleh Andriani ya. Ini Andriani masih current student ya statusnya ya? Iya, Mbak Naim, masih current Berarti student. dan dari Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Masih ada kuliah nggak? Iya, jadi sekarang pembelajaran di JSD itu semuanya online, dan aku pikir ya sudahlah kalau misalnya online, yaudah balik aja ke Indo. Dan belajarnya jadinya remote learning. Sebenarnya menarik juga sih belajar remote learning itu, karena tadinya aku khawatir kan cukup nggak efektif. Cuman setelah dijalanin, sebenarnya menurut aku dari segi materi cukup efektif karena lecture-nya itu semua di-record. Dan kita tuh bisa tonton ulang beberapa kali kalau belum jelas. Dan sharing dikit aja, kalau menariknya di kelas itu, kalau misalnya gara-gara remote learning ini, kan di kelas kan kita jadi nggak bisa sosialisasi sama classmate kita kan. Jadi sebenarnya profesor-profesor di sana tuh mereka berusaha untuk bikin so many breakout rooms di lecture-nya. Jadi kayak classmate-nya bisa kenal satu sama lain, dan juga mereka mencoba untuk membuat project atau homework yang dimana tuh kita sebagai student tuh melakukannya tuh bareng-bareng in a group gitu. Jadi bisa kenalan satu sama lain. Ada kuliah yang tengah malam nggak? Kan kalau di sini jam 7 malam, di sana 7 pagi. Nah, kalau kuliahnya jam 12 siang di sana, 12 malam di sini itu. Ada yang gitu nggak? Iya, Mbak Naim, benar banget. Kekurangannya itu emang harus bangun subuh-subuh sih untuk kelas. Dan kebetulan kelas aku tuh banyak juga yang project based. Jadi kita tuh semacam kayak bekerja di real world problems with real life client juga. Dan kliennya tuh ada beberapa yang di India, ada yang beberapa di Boston. Jadi kayak timingnya tuh susah banget. Mau interview mereka, mau project meeting, ada yang di mana-mana, jadi agak susah sih. Dan kebetulan kelas aku juga ada yang di sore, jadi kalau misalnya mau presentasi atau apa harus bangunnya subuh-subuh. Ya inilah pertanyaan dari saya untuk Andriani sih, mungkin itu ya. Untuk selanjutnya silahkan dipimpin ini diskusi teman-teman dari GSD. Silahkan Andriani. Ya, terima kasih Mbak Naim.
Ya, jadi mungkin teman-teman yang lain kayak Wilson, Angela, Mas Zenin, sama Kanaya juga bisa sharing. Mungkin kita bisa mulai dari Wilson dulu nih, sebagai arsitek. Wilson bisa ceritain nggak gimana sih dari kamu preparasi untuk aplikasi ke GSD dan kelas-kelas apa aja sih yang diambil waktu itu? Jadi kalau aku dulu sih sempat S1-nya di Amerika juga, lulus dulu tahun 2015, lulus di UC Berkeley. Terus setelah lulus pas mau apply, aku sempat tanya kayak profesor aku dulu. Jadi, Pak, saya apply-nya kapan ya? Terus dia bilang mungkin kamu kerja aja dulu setahun. Jadi pas saya dulu mau apply, saya postpone dulu. Ya saya apply-nya tahun 2016. Jadi selama 2015 sampai 16, saya kerja setahun sambil prepare application buat apply. Kebetulan begitu apply, akhirnya dapet sih. Dan yang dulu pas apply, basically kita butuh 5 item. Yang pertama ada portfolio, terus ada essay, terus ada recommendation letter dari guru, terus kasarnya raport kita sekolah, sama GRE. Nah yang saya sebutin tadi itu menurut saya yang prioritasnya yang design school tuh mau lihat. Ini biasanya banyak orang yang mau nanya ke saya. Jadi menurut saya sih untuk design school, mau major apapun, tapi particularly di arsitek itu paling penting tuh portfolio. Jadi sebaik mungkin sih kita prepare sebaik mungkin gitulah untuk yang item-itemnya portfolio itu. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bisa sharing dikit mungkin ya portfolio. Tapi mungkin nantian aja mungkin ya. Iya. Terus ya, terus masuk itu akhirnya apply. Prosesnya saya apply dulu. Kasarannya kan lulus Mei 2015. Terus saya benar-benar mulai proses nge-apply intens sekitar Agustus 2015. Itu kira-kira makan waktu, personally saya makan waktu 4 bulan sih untuk prepare sampai Desember. Saya Harvard pas itu deadline-nya I think mid-December. Jadi pas selama 4,5 bulan lumayan intens, siapin application, buatin portfolio, ambil GRE, ambil essay, recommendation letter. Itu siapin semua selama masa itu. Terus akhirnya announcement Maret, akhirnya dapat. Dan kebetulan saya dapatnya tuh programnya MArch-1. Di sana, kalau di arsitek itu ada 2 macam program di sana. Ada MArch-1 sama MArch-2. MArch-1 itu untuk orang-orang yang lulus program 4 tahun. Mau ada bagian, mau jurusan desain ataupun enggak. MArch-2 untuk lulusan arsitek yang 5 tahun. Jadi kalau di Amerika tuh, kalau kita lulus sekolah 4 tahun itu dapatnya Bachelor of Art. Tapi kalau 5 tahun dapatnya Bachelor of Architecture. Nah, kita yang kalau ada 5 tahun itu baru bisa apply untuk MArch-2. Nah, kebetulan Berkeley programnya itu dapatnya Bachelor of Art 4 tahun. Makanya saya qualify-nya yang MArch-1. Terus di MArch-1 itu sendiri sebenarnya ada namanya MArch-1 AP, itu Advanced Placement. Jadi itu basically kita bisa apply itu dan kita bisa skip the first year in the school. Dan kebetulan juga saya dapat yang MArch-1 AP. Jadi total sekolahnya sih 3 tahun untuk MArch-1 AP. Kalau yang standar MArch-1 itu 3,5 sampai 4 tahun standarnya. Emang agak lama sih, tapi ya mau gimana lagi. Terus akhirnya kalau MArch-2 itu lebih cepat, itu 2 tahun. Tapi kan starting point-nya kan udah beda kan. Jadi kan kasarnya 5+2 sama ini 4+3 or 4 gitu. Itu untuk kasarnya kurikulum untuk dari segi arsitekturnya. Terus begitu sampai sana, kalau di MArch-1 yang utamanya sih, kalau yang orang tahu ambil arsitek kan, paling penting itu kelas namanya studio ya, itu kayak kelas desain, perancangan. Kalau di MArch-1 sampai sana, kayak the first 2 year tuh ada namanya core studio, itu yang kita masih ambil selama 4 semester, makanya nggak bisa ditawar. Dan core studio, kalau bagi yang pernah ambil arsitek tahu berapa beratnya lah kalau itu. Nggak tidur, di sekolah terus, di minggu juga sekolah. Ya kasarannya sih saya cuma sharing aja sih, cuma saya begitu masuk sana, Senin sampai Minggu nggak pernah nggak di sekolah, sampai lulus. Jadi tiap hari di sana sama teman-teman ada desain, tapi it's a community lah, it's kayak seru lah, kan passion juga. Jadi kasarannya kalau ambil MArch-1 kita masih ambil 4 core studio selama 4 semester. Habis itu ada 2 semester lagi untuk kita bisa ngambil namanya option studio. Nah, option studio ini yang nanti di mana ada dosen-dosen yang lebih terkenal. Jadi misalnya kayak arsitek ternama, arsitek dari London, arsitek dari Belanda, dari Jepang, mereka diundang untuk ngajar seminar. Jadi typically they will come to the school
2 minggu sekali untuk kontrol studionya gimana. Dan ini ada kayak kesempatan sih untuk kita bisa expose ke guru yang di luar kurikulumnya GSD sendiri. Dan menurut saya value-nya tuh ada lumayan besar di sana. Itu kalau EMAC 1. Kalau EMAC 2 nggak ada course studio kalau di EMAC 2. Jadi begitu masuk kan 2 tahun, berarti ada 4 semester. Nah, mereka bisa 4 semester langsung ambil option studio. Jadi mereka terserah mau ambil sekarangnya kayak path-nya mereka mau apalah. Saya kan untuk yang ngajar di option studio itu benar-benar macam-macam topiknya. Kayak ada yang lebih fokus ke environment, ada yang lebih fokus ke urban design, ada yang lebih fokus ke topik ini, kayak modular, fabrication. Jadi kasarannya lebih kayak ngatur sendiri langkah-langkah kita mau fokusnya kemana. Kalau di EMAC 1 mesti lebih fokus ke core dulu, jadi itu kayak penyerataan, baru ntar kita ada kesempatan untuk option. Dan di last semester, ini yang banyak orang kadang split. Jadi last semester kita mesti buat thesis, dan ini banyak orang yang buat selama 2 semester. Kebetulan saya kemarin sempat vakum, tapi saya buat selesai selama 1 semester. Tapi banyak orang yang ngambil 2 semester, jadi semester pertama dia kayak research dulu, terus semester kedua baru dia aplikasi kayak desainnya. Terus akhirnya end of the semester, basically kita present, defend our thesis. Jadi kita benar-benar buat the program of design that we want, habis itu kita present dan akan di-challenge sama dosen-dosen lain, gimana mereka akan undang-undang. Mungkin kasarannya kalau dari saya itu dulu ya, Andriani. Ya, thank you banget Wilson. Wow, itu komprehensif banget dan benar-benar menggambarkan experience GSD banget, bikin kangen sekolah nih. Nah, sekarang mungkin untuk Angela, ada yang mau ditambahkan atau di-sharing sedikit mengenai bagaimana preparasi aplikasinya or pengalaman kamu dari ambil-ambil kelas di GSD, itu gimana sih? Jadi saya tuh background-nya dulu sebelum masuk GSD itu interior design. Dan terakhir begitu saya saya bekerja dulu 1 tahun di New York, habis itu decided buat kayak kembali lagi sekolah. Karena saya realize kayak I was very interested in more conceptual stuff in design gitu. Saya tertarik tentang kurasi, exhibition, dan segala macam. Jadi akhirnya saya memutuskan buat ke GSD karena ada program yang namanya MDes. Mungkin saya bisa share image ya, biar kayak kalau boleh. Bisa semua dibuka nih. Oke, jadi ini nih ada beberapa contoh aja sih. MDes itu sebenarnya very brief. Jadi kayak ada 6 konsentrasi, ada art design, public domain, critical conservation, dan segala macam. It's a post-professional program, jadi basically biasanya orang-orang yang ngambil itu tuh mereka udah punya pengalaman kerja beberapa tahun dan akhirnya memutuskan buat kembali sekolah. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan buat anak yang baru lulus dari S1 untuk sekolah, ambil bagian. Nah, kebetulan waktu itu pas saya masuk tuh, saya salah satu yang paling muda. Teman-teman saya tuh banyak yang udah 30 tahun, 40 tahun, tapi mereka memutuskan kembali ke sekolah gitu. Tapi itu yang kemudian menjadi sangat menarik, karena saya jadi belajar banyak dari teman-teman yang kayak ambil profesinya beda-beda. Teman saya ada yang dancer, ada yang political science, ada yang arsitek. Jadi kayak saya akhirnya banyak belajar juga dari peer saya. Jadi program ini tuh sebenarnya kamu nggak harus background-nya in design buat akhirnya ngambil program ini. Nah, programnya tuh yang saya ambil itu konsentrasinya art design and public domain. Jadi basically mereka ngelihat apa sih perannya desain dan perannya art untuk menjawab dan punya critical lens terhadap masalah-masalah yang ada di dunia dan gimana cara kita melihat masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, atau environment gitu. Dan approach-nya tuh very interdisciplinary, jadi mereka nggak fokus ke satu bidang desain, nggak fokus misalnya ke arsitektur, ke interior, atau ke grafik, tapi mereka mau melihat kayak, oh gimana sih kreativitas ini tuh justru muncul saat kita fokusnya ke masalah tersebut, dan nanti tergantung mediumnya atau formatnya itu tergantung dari masalah-masalah atau isu-isu yang ada. Nah, ini banyak teman-teman aku tuh yang misalnya ini she's an artist, jadi dia bikin art performance, ada yang desain, misalnya ini another thesis work by my friend, dia desain card buat kayak mengajak orang-orang untuk lebih tahu tentang masalah
kayak migration di Latin Amerika. Jadi benar-benar creative solutions toward a lot of issues yang sebenarnya nggak harus related to architecture atau design gitu. Ada yang bikin ini salah satunya Countermeal, mereka bikin a performance tapi kayak dining, jadi ngomongin tentang masalah-masalah tentang food production and system. Ada yang bikin buku, ada yang bikin performance, ada yang bikin buku tentang anak kecil. Jadi it's very interesting karena benar-benar beda-beda banget, dan programnya tuh very loose. Kita cuma punya 2 kelas yang mandatory dan sisanya tuh elektif. Jadi basically kamu tuh bisa kurasiin sendiri program kamu seperti apa. Nah kebetulan aku tuh banyak berinteraksi sama Department Urban Planning, terus juga interaksi sama orang Harvard Art Museum, ambil kelas di Harvard Museum dan Art and Architecture History, dan juga Department of Anthropology. Jadi saya banyak banget nih nemuin archive tentang Indonesia di library-nya Harvard. Mungkin itu dulu sih dari saya. Makasih semuanya. Ya, thank you banget Angela. Interesting banget ya program NBAS ini. Ya, thank you banget udah show your work. By the way, untuk teman-teman yang mau lihat tesisnya Angela, kita juga nge-post tesisnya Angela di Indo Harvard. Jadi kalau yang mau cek bisa ke Instagram kita. Ya, mungkin sekarang kita bisa menuju nih ke Mas Zenin sama Pak Karnaya yang sudah cukup experience ya di bidang arsitek. Mungkin bisa mulai dulu dari Mas Zenin. Mas Zenin lulus dari tahun 2007 kan ya Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih background-nya Mas Zenin dan bagaimana sih pengalaman Mas Zenin saat tinggal di Boston sampai akhirnya lulus dan menjadi profesional arsitek sekarang. Oke, makasih Andriani. Saya waktu di Harvard itu ambil programnya tuh MArch 2 ya, Master of Architecture 2. Jadi itu post professional program tahun 2005 sampai 2007. Program itu 1,5 tahun waktu saya di sana ya, 1,5 tahun, jadi 3 semester. Ya isinya option studio semua, jadi bisa milih studionya terserah mau ngapain. Dan kata tadi si Wilson yang ngajar juga, tutornya juga mungkin arsitek profesional dan arsitek yang star arsitek lah, yang pada saat itu lagi kebetulan ada di GSD gitu. Tapi sedikit background saya sebelum cerita di GSD, saya tuh lulus dari Universitas Katolik Parahyangan tuh tahun 98. Nah, antara 98 sampai 2002 itu saya kerja di Jakarta. Jadi selama 4 tahun. Jadi pas lulus waktu itu pas krisis ekonomi ya. Jadi waktu itu masih lontang-lantung kesana kemari, itu akhirnya kerja di satu kantor kecil. Terus baru tahun 2002 saya itu sebenarnya saya daftar ke sekolah ke University of Toronto di Kanada ya, untuk program MArch-nya itu. Nah, cuma karena waktu itu consideration-nya itu MArch di sana itu saya harus ikut yang program yang 3,5 tahun, jadi nggak bisa dapat advance placement gitu ya. Jadi selama saya 4 tahun setelah lulus dari Parahyangan, terus selama 2 tahun saya di Toronto itu saya banyak ngerjain banyak proyek kayak rumah-rumah kecil yang akhirnya dibangun, terus banyak ngerjain sayembara, terus kebetulan ada beberapa yang menang gitu, baik sayembara nasional ataupun sayembara internasional gitu. Kalau internasional ya lumayan dapat honorable mention lah, itu kan kalau buat kita kan sudah senang banget itu bisa honorable mention itu ya. Nah pas 2004 saya balik ke Jakarta, terus saya mikir kayaknya selama saya di Toronto itu yang ngajar tuh kayak baru fresh grad dari GSD gitu. Terus kenapa saya nggak ini aja ya, pindah aja kan di GSD gitu ya. Terus jadi selama 1 tahun 2004-2005 itu saya decide to cuti dari Toronto, terus saya apply ke GSD. Jadi selama setahun saya prepare sambil prepare portfolio, terus aplikasi. Saya sambil kerja juga sama waktu itu ke almarhum Pak Johara, Ahmad Johara, yang kemarin sempat jadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia ya. Jadi
selama itu saya kebetulan juga ada proyek yang udah jadi yang bisa masuk dalam portfolio saya. Saya juga beresin ini apa namanya SKA bukan SKA, anggota IAI gitu. Jadi begitu selama setahun itu saya udah langsung jadi anggota profesional IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, terus sudah di level SKA-nya waktu itu udah Pratama. Jadi begitu saya daftar ke GSD, saya udah qualified untuk MArch2 gitu, karena itu professional. Gitu. Nah, jadi begitu saya masuk di itu benar kata Wilson, itu memang waktu itu portfolio itu penting, GRE, terus ada essay ya, terus dan beberapa rekomendasi yang lainnya gitu ya. Tapi yang paling penting memang portfolio. Jadi saya ada jadi selama saya selesai kuliah dari Unpar sampai selama masa kuliah di Toronto, terus Kaimbara, terus selama profesional saya rajin tuh masukin ke dalam mengakumulasi portfolio itu gitu. Jadi rupanya modalnya cukup cukup berarti dalam untuk masuk ke dalam waktu mendaftar ke GSD. Nah, di sana 2 tahun pas kebetulan sebelum berangkat saya kawin dulu. Jadi nikah, istri saya Leila udah ikutan juga di sana. Jadi nggak karena dia juga pertimbangannya waktu kita pindah ke GSD dia nggak mau ke Toronto juga karena Toronto dingin gitu. Lebih enak Boston gitu. Nah, jadi di sana saya sama Leila kita kita tinggal di one bedroom apartment yang kebetulan posisinya ada di belakang GSD. Jadi emang sengaja saya bisa bolak-balik jalan kaki lah gitu belakang GSD. Waktu itu jalan di Haskin Hall tuh jalan Irving Street belakang. Jadi masuk dari belakang itu. Ya lumayan sih bisa pagi, siang sampai sore bisa kuliah terus sebentar makan malam atau ketemu Leila di rumah di apartemen terus balik lagi malamnya ke studio gitu. Begadang sampai pagi kali. Gitu. Terus apa lagi ya? Memang enaknya di program MArch2 itu kita bisa banyak optionnya, kita bisa terserah bebas milih mau ikut kuliah yang mana aja. Ada yang kuliah yang wajib, tapi ada banyak kuliah pilihan. Enaknya juga nggak perlu ngerjain thesis ya kayak MArch1 gitu ya. Jadi saya bisa bersenang-senang lah menikmati ininya gitu. Walaupun menikmati sekarang bisa ngomong menikmati karena tapi waktu ngerjain studio tuh udah bisa begadang sampai nggak tidur berapa hari ya. Terus ya guys itu terus begitu selesai saya selesai tahun 2007 ya 2007 terus balik terus kita establishkan langsung kantor konsultan sendiri. Terus udah I guess that's ini pengalaman saya. Kalau nggak enaknya apa Mas Yenin? Karena harus begadang. Tadi kan katanya enaknya itu ya. Enaknya di GSD apa? Nggak enaknya apa nggak enaknya? Nggak enaknya dulu nggak ada LPDP dulu. Jadi masih masih bingung Mbak tuh one semester satu tahun masih punya uang banyak, masih ada lah untuk bisa bayar tuition, tapi begitu tahun berikutnya udah mulai pusing gimana dari mana. Kebetulan ada institusi yang bisa membantu, terus tapi juga tetap harus kita cover ininya, the rest ya. Tapi ya at the end, tapi enaknya juga, ya nggak enaknya, itu aja sih. Kenapa? Berat di nama juga kali ya. Harvard begitu lulus mungkin, lulusan Harvard dipikirnya kayak ahli segala hal gitu, padahal juga baru lulus kuliah gitu. Jadi a lot of great expectation juga tuh gitu. Ya, terima kasih Mas Yenin. Ya benar banget sih yang nama Harvard itu. Rasanya kayak gimana, tapi padahal sebenarnya kita juga struggle sebenarnya pas lagi sekolah, lembur-lembur sampai jam 1. Enggak jam 1 sampai pagi malah ya.
Jadi nggak enaknya tuh kadang nggak dilihat orang gitu. Orang lihatnya mungkin dari luarnya aja. Nah, mungkin sekarang kita bisa menuju ke Pak Karnaya nih yang baru saja menjadi Dewan Arsitek Indonesia. Selamat ya Pak, keren sekali. Mungkin Bapak bisa ceritakan background Bapak tadi seperti apa dan apa sih impact dari pembelajaran di GSD sampai ke karir Bapak saat ini. Bapak juga bisa screen sharing Pak, tadi ada presentasi sedikit. Mana dulu? Oh ya, itu balik kali sini, balik kanan. Itu. Ya, itu. Sudah kelihatan ya? Sudah, oke. Oke. Sudah Pak. Udah Pak, udah Pak. Begini, memang kan ada pertanyaan kalau udah lulus dari sana tuh terus gimana? Kalau cerita sekolahnya ternyata sama aja. Dulu sampai sekarang terus terang aja kalau bilang enak tadi. Jadi bilang enak nggak ada enaknya. Yang jelas saya kan background saya dari ITB ya. ITB itu biasa kalau udah proyek akhir namanya dulu proyek akhir dan masih 5 tahun ITB-nya bukan 4 ya. Proyek akhir tuh ya nggak tidur, tapi yang paling nggak tidur cuma 1 semester. Tapi begitu masuk GSD, begitu masuk tuh kayak proyek akhir 2 tahun. Udah nggak pernah tidur nyenyak gitu. Makanya begitu habis selesai itu, waduh, kita wah, ngangkat tangan kayaknya udah free banget gitu lah. Nah terus ada pertanyaan kalau tidak salah, apakah ada bedanya sekolah di sini sama di sana atau dengan sekolah lain? Terus terang kalau dengan sekolah lain di Amerika saya nggak tahu karena saya nggak pindah-pindah. Gitu. Tapi kalau dengan di sini ya bedanya banyak dari waktu yang dipakai itu beda. Terus cara belajarnya memang beda. Memang kelihatannya pelajarannya kan cuma 4-5 subjek ya gitu. Ternyata di satu subjek tuh itemnya banyak banget, bacaannya juga banyak. Itu yang terus kalau ada tugas juga sama. Ternyata dari dulu sampai sekarang ya begitulah, jangan dianggap dulu gampang. Dulu juga tidur juga. Cuma bedanya dulu masih manual semua. Tapi ya asik juga lah. Cuma kita tuh generasi yang tidak terlalu GP kalau pakai komputer terus terang aja. Karena malas juga belajar itu. Nah ini hasilnya dari sana. Jadi ini segi positif ya. Saya kan ngambil urban design. Tapi sebetulnya saya tuh passion saya di arsitektur. Di arsitektur. Jadi walaupun saya belajar urban design, saya selalu ikut kuliah arsitektur di sana. Dan presentasi arsitektur gitu. Walaupun sebetulnya tahun kedua tuh boleh pindah kalau mau. Tapi sayang gitu lah karena urban design di sini nggak ada. Saya mendingan nyelesaikan urban design-nya. Nah, waktu pulang sini tahun 85 itu ada sayembara mengenai kompleks BI. Jadi saya jurus-jurus hasil di sana saya coba keluarkan dan akhirnya menang lah. Jadi artinya ada pengaruhnya gitu. Jadi maksudnya kalau belajar di sana apa yang dipelajari ya benar-benar belajar sebaiknya dan benar-benar diaplikasikan gitu lah. Ini salah satu konsep mengenai lingkungan urban linkage ya, gimana suatu kompleks itu terikat oleh satu linkage, kita ciptakan linkage-nya. Jadi ini memang ilmu urban banget. Walaupun terus terang interestnya bukan bikin ini aja, tapi buildingnya gitu. Dan dari proyek ini memang saya diminta juga akhirnya bikin towernya itu. Ini di redraw ya, ini udah computerized. Waktu awal-awal masih antara komputer sama tangan ya waktu bikin ini. Belakangan udah di redraw, ini juga waktu propose-nya masih gambar apa masih gambar tangan bener gitu loh. Nah ini
jadinya. Jadi karena passionnya di building, kebetulan saya dapat commission ini, ya saya bikin ini. Jadi ringkit di dalamnya, terikat semua gedung di sana. Ya ini desain aja, sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi salah satu bagian dari situ, kompleks itu. Nah ini juga sama, ini adalah pasar Tanah Abang. Jadi ilmunya di sana urban design itu bisa. Jadi proyek itu nggak bisa dibangun jalan kalau kita tidak meredesain untuk seluruh komplek Tanah Abang. Jadi saya harus bikin proposal seluruh Tanah Abang, gimana lingkungan itu bisa jalan, bisa work itu gitu ya. Nah dari situ ternyata kita bisa membuat gedung yang sangat besar gitu lah. Karena sangat potensial buat komersial gitu. Jadi kita harus bikin usulan yang membuat bahwa itu make sense gitu. Jadi ini gedungnya yang ini, dan ini jadinya. Ini kebetulan sebenarnya dapat nomination dari Agakan waktu itu. Tapi karena proyeknya kalau menurut saya memang terlalu besar, saya juga heran ya. Agakan nominate ini, tapi biasanya Agakan tuh nggak pernah bikin ngasih award ke proyek segitu besar ya. Biasanya yang investasinya relatif bukan kecil tapi ya minimum, tapi dampaknya tuh besar gitu lah buat ini. Kalau ini investasinya besar, dampaknya besar, jadi sebenarnya rada nggak lucu, tapi dapat ini ya, ini buktinya. Nah, saya ngerjain juga Taman Menteng, sama juga ini lebih buat public activities, ya semua. Yang Jakarta sih tahu ya. Ya gimana publik bisa enjoy di sana. Nah ini kerjanya ini baru selesai sebetulnya. Jadi di mana konsep bangunan yang ini lebih ke architecture daripada ini. Jadi konsepnya ini di Jember lucu juga. Ya, Jember tuh kota yang terbentuk karena dulunya produksi di sana tuh kayak perkebunan tembakau. Jadi sebenarnya ini daun tembakau, bukan kita respect pada tembakaunya, tapi historically kota itu tumbuh karena perkebunan tembakau. Jadi ini balik ke historisnya, coba deh. Ini ada gedung serbaguna yang punya salah satu university di sana dan dipakai untuk publik juga. Ini dalamnya udah selesai sekarang, tapi karena COVID justru malah relatif empty aja ya, kosong aja, nggak ada yang berani make karena nggak boleh kumpul-kumpul kan. Ini ruangannya dia kapasitinya 2.500, sangat besar. Ini ya proyek saya lain, tapi ini melihatkan ya. Di Masjid di Palembang sangat tradisional, nyoba combine antara modern dan tradisional. Dari urbannya ini ada proyek-proyek urban yang ya memang kepake lah sebetulnya. Dan waktu itu ya memang agak jarang ya, karena orang hanya beberapa orang yang bisa ngerjain proyek besar gini gitu. Ya laki lah, beruntung lah. Kalau sekarang udah banyak. Sekolah lokal juga udah pada buka, yang dari luar juga banyak. Udah bagus lah. Ini Jakarta Barat yang pertama di ini, tapi sekarang udah dirubah karena dengan transportasi dan accessibility yang lebih baik ya, karena di junction ini jalan besar, toll road dua-duanya. Jadi KLB-nya berubah, gitu, bisa lebih. Ini Kuningan, jadi yang depan adalah proyeknya Gedung Bakri, sebenarnya bentuknya beda karena ini lebih ini aja. Ini sebenarnya dipakai ini ya, planningnya itu dipakai. Oke, jadi kembali ke mana nih? Ya,
Terima kasih Pak Karnaya udah sharing-sharing. Sebenarnya saya ada cerita sedikit Oh. gini. Boleh Pak, silakan. Ya. How to close it? Di atas ada stop screen, Pak. Oke, Stop iya. share, ya. Jadi begini, itu kan dari segi pengetahuan. Tapi sebetulnya jangan terlalu mengharap dulu janin cerita ya. Kita dengan nyandang Harvard tuh terus dapat kerjaan gitu, enggak. Tetap orang yang dilihat adalah potensial kita sama apa namanya, bukan capability, tapi apa yang kita kerjakan gitu lah. Jadi kita harus work hard, terus memperlihatkan kemampuan kita lebih gitu lah, kalau bisa. Dari itu ya. Karena gini, terus terang, kalau ada semacam tender gitu lah, kita propose, yang dilihat kan kerjaannya, bukan Harvard-nya ya. Terus kalau kadang-kadang kalau ada tender kan ada syarat ya, harus S2 atau apa. Itu yang record itu ya, itu namanya Harvard tuh dia nggak ngerti itu, karena kan orang lawyer sini lah, lawyer lokal apa, jadi begitu Harvard sama sekolah apa di sini sama aja gitu. Pokoknya dia S2. Jadi jangan terlalu don't expect ya kalau kita Harvard tuh terus, tapi ada tapinya. In case kita bikin satu building yang bagus, terus ditanya siapa yang akan bikin ini, terus kita dibilang ya, misalnya Jenin ya, terus oh Jenin, terus dari mana? Harvard. Nah baru oh Harvard ya. Jadi justru dia seolah orang oh pantas gitulah, pantas bangunannya bagus karena Harvard gitu. Tapi bukan Harvard dulu terus dapat project, dan expect best. Janganlah. Jadi kerjalah sebaik mungkin, bikin desain sebaik mungkin, itu lebih di belakang gitu ya, tidak di depan. Di depan is nothing ya, orang nggak lihat itunya kok. Tapi aneh ya, kita bikin sesuatu yang bagus, nanya siapa? Oh Harvard, pantas gitu, pantas kerjaan bagus. Padahal mungkin orangnya, mungkin apa, saya nggak ngerti. Itu aja ya, thank you. Ya, terima kasih Pak Karnaya. Wah, nasihatnya bermanfaat banget. Jadi nggak harus ke Harvard ya Pak untuk sukses ya Pak. Iya. Sebetulnya iya, yang drop out yang sukses juga banyak kan. Kita tahu semua lah. Nambah dikit nih dari Pak Karnaya tuh. Jadi kalau orang tahu misalnya baru mau engage kita, mau hire kita sebagai maksudnya arsitek gitu, nanya, oh lulusan Harvard mahal ya kayaknya. Malah susah dapat kerjaan ya. Langsung di rule out itu Mas. Iya langsung, nanti Zainin mahal dia lulusan Harvard gitu. Ya itu sering gitu ketemu ya. Jadi kalau saya biasanya kalau di awal sih nggak pernah bilang itu lulusan Harvard gitu. Pokoknya yang penting dapat dulu harganya kita, maksudnya fee kita masih reasonable semuanya, baru kita kalau ditanya baru kita bilang. Itu biasanya gitu. Malah barrier ya. Iya. Malah jadi hambatan. Ya malah jadi hambatan gitu. Jadi beban kadang-kadang ya, orang expect too much gitu ya. Jadi lebih baik kita liatin dulu lah ininya dia, kemampuan kita dulu. Iya, betul Pak. Iya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit menurut menurut Mas Zenin, Pak Karnaya, atau yang lainnya, apakah pendidikan master dari Harvard itu memberikan manfaat yang berarti nggak sih? Atau manfaat-manfaat apa aja, atau sebenarnya lebih baik untuk kita menjalani profesi sebagai arsitek saja gitu? Atau ada benefitnya nggak sih untuk S2 gitu misalnya? Kalau saya iya gitu. Kalau saya iya. Yang lain saya nggak tahu, karena banyak juga temen yang kayaknya nggak di ini ya, nggak di arsitek. Tapi kalau yang di luar, teman-teman yang di sana sih ada yang jadi arsitek, ada yang jadi urban designer, ada yang buat inilah kedua-duanya. Iya. Jadi tidak. Saya kira kalau soal kehidupan bisnis ya tidak terlalu ini ya, barangkali orang punya jalan sendiri-sendiri. Tapi karena kita udah di sana, kalau di Mangkuan, makanya saya tadi nge-share gambar bukan apa-apa ya, bukan lihat project, tapi sebenarnya bisa gitu lah. Dan itu orang kita dapat advantage gitu lah di sana, karena orang sini nggak
nggak kurang ini, saya malah lebih ini lah. Ngejelasin ke mereka tuh lebih enak gitu. Kita punya reasoning yang baik, kenapa seperti apa gitu lah gitu. Ya, Ya. terima kasih Pak Karnai. Nambahin mungkin. Oh ya, Ada. boleh. Silakan Mas. Jadi sebenarnya yang saya rasain itu dengan sekolah di Harvard itu sebenarnya juga adalah network ya. Network nggak hanya dalam lingkungan GSD sendiri, School of Design, tapi di lingkungan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi memang waktu begitu saya lulus dan balik ke Jakarta itu memang saya aktif di Harvard Club. Jadi saya dedikasiin waktu saya juga sebagai waktu saya untuk bernetwork juga dengan teman-teman alumni Harvard yang lainnya juga di Indonesia gitu. Nah itu lumayan kita at least bukan masalah dapat kerjaan, tapi at least kita dapat pengetahuan, ilmu, terus atau maksudnya kita bisa ngerti lah what's going on in Indonesia ya. Jadi nggak hanya cuma dari sudut pandang perspektifnya arsitek aja atau desain gitu ya, tapi dari sudut pandang misalnya law school, terus business school, terus sudut pandang yang terakhir-terakhir ini saya banyak ikutin adalah kesehatan masyarakat tuh dari Nurul, dari Mbak Naim gitu ya. Jadi kita punya banyak network teman yang kita bisa tanya gitu, karena kita udah punya network di area disiplin yang lain gitu, kita lebih gampang gitu kita akses. Jadi itu sebenarnya mungkin kekuatan di sekolah di Harvard itu seperti itu. Itu kadang-kadang gini ya Mas Yenin ya, kalau teman kita sendiri kadang tidak mau pakai servis kita, tapi mereka itu merekomendasikan ke orang lain, jadi endorser itu. Ya, tapi kalau dengan teman-teman di Harvard juga kita juga mesti sama kata Pak Karna ya, juga mesti kita harus buktikan dulu dengan karya yang bagus, baru mungkin dari teman-teman yang sama alumni baru bisa ngeliat kita juga itu. Bukan berarti oh dia sama-sama lulusan Harvard tapi ya udah blindly hire kita, enggak juga gitu. Jadi mereka pasti wait and see juga. Ya, makasih Mas Enin, Pak Karnaya komennya. Sebenarnya benar banget sih, kalau boleh sharing, aku juga sekarang kan di JST ini kan kita sebenarnya boleh ambil kelas-kelas di Harvard Schools yang lainnya kayak seperti HKS, HBS, HLS, ataupun juga kelas-kelas di MIT. Jadi sebenarnya mungkin sekolah itu juga masa mengeksplorasi kali ya. Jadi bukan cuma spesifik kerja di bidang arsitek atau di landscape atau di urban planning pada saat kita kerja profesional, tapi kalau pada saat sekolah itu kita bisa explore, ambil kelas bisnis, ambil kelas law, ambil kelas di MIT yang very technical juga bisa. Jadi sebenarnya pembelajaran pada saat sekolah itu juga berarti juga sih, walaupun sebenarnya itu nggak menentukan kita tuh ke depannya tuh bakal sesukses apa gitu. Ya kalau gitu sekarang kita juga bisa menjawab pertanyaan nih dari teman-teman sekalian yang udah disubmit di registrasi form maupun di Q&A. Mungkin kita bisa mulai dari yang di registrasi form kali ya. Dimulai dari portfolio. Ini juga banyak yang nanya nih ke teman-teman sekalian. Mungkin Angela sama Wilson bisa merespon lebih lanjut. Apakah harus menyertakan portfolio untuk aplikasi dan portfolio seperti apa sih yang disubmit? Apa sih tips and trick-nya? Tadi Wilson bilang Wilson mau sharing juga, mungkin bisa di-share sekarang. Boleh, saya share portfolio saya dulu ya. Ini pas saya dulu buat apply Harvard. Bisa lihat ya? Bisa. Ya. Ini jadi dulu saya buat, ini basically kompilasi kerjaannya pas dulu di Berkeley. Buat saya sih personally portfolio tuh semakin simpel semakin bagus sih. Jadi benar-benar kita fokus ke kontennya. Jadi benar-benar portfolio saya benar-benar preference saya tuh buat sesuatu yang benar-benar kayak like a normal book, very easy to read, nggak usah banyak ribet layoutnya, nggak usah banyak color, just speak to the point gitu. Jadi utamanya kalau personally buat saya setiap page tuh mesti ada kayak focal point kasarannya, dan jangan buat terlalu banyak gambar. Kita kan ada project, kita baca kan gambar banyak banget, itu jangan dimasukin semua. Sebaik mungkin kita sortir dan kita buat the best of the best drawing that we can do,
kita compile itu aja, dan itu yang kita showcase. Dan untuk semua project nggak usah masukin semua yang kita punya. Jadi misalnya kalau ada project kan nggak ada rendering, ada dena, potongan, tampak. Itu pilih aja memang essential di project itu, apa yang kita mau showcase, kita tampilin aja. Jadi untuk project ini satu, saya pernah buat di semester 1 saya di Berkeley, benar cuma 4 halaman aja. Dan itu kita udah move on ke next project. Ini ada project lagi dulu saya pernah buat untuk competition, pas mau apply, saya masukin lagi ke sini. Jadi benar keep it simple. Menurut saya the more white space you can do the better. Kalau ada waktu daripada ribet-ribet di orang ada banyak tanya, mending layoutnya gimana, mending layoutnya gini atau gini. Mending kalau ada waktu lebih kita perbaiki gambar kita sendiri, jangan kayak ribet di layout atau grafik atau apanya gitu. Jadi benar-benar ini project-project sekolah ini pas semester 22 di Berkeley. Jadi ada menggabungkan render dan model, and then drawings, and then putting things that masuk akal di satu area gitu. Jadi misalnya kita lagi mau bicara tentang potongan atau bicara tentang dena, kita masukkan item-item yang benar sesuai. Jadi kasarannya karena orang lihat portfolio admission tuh nggak akan lihat detail. Kita buat ini 3 bulan, mereka lihat cuma 3 menit. Jadi sebaiknya sih every page setiap kali mereka flip gitu ada sesuatu yang bisa eye-catching di mereka dan bisa menarik. Jadi kalau kita portfolio ada 50 halaman, kalau bisa dipangkas saja 20-30 halaman. Mungkin itu sweet spot sih kalau buat saya. Jadi ini ada beberapa project, saya sharing aja lagi dikit. Jadi benar-benar simple. Mungkin satu project saya bahkan cuma ada 1 page untuk ini. Benar-benar showcase kayak gimana cara kita bisa berpikir secara desain dan bagaimana cara kita bisa mempresentasikan ide. Jadi ada beberapa item yang lebih fokus ke diagram, ideas, lebih ke rendering. Jadi kita bisa evaluasi dari situ. Jadi ini saya sharing aja dikit. Benar-benar simple, and then just to make it as concise as possible. Jadi saya ini aja sih untuk ini. Mungkin nambahin kali ya buat soal portfolio itu, mungkin dari setiap karya yang ditampilkan di portfolio mungkin perlu ada a little bit text lah ya. Text maksudnya untuk penjelasan apa yang mau dibahas atau apa yang menjadi essence dari karya tersebut juga. Jadi ya kalau bisa antara 50 words atau 50 kata atau 100 kata mungkin bagus. Jadi orang nggak hanya lihat gambar-gambar bagus, tapi mungkin dari penilaiannya, jadi tapi mereka ngerti nih yang aplikannya itu yang mendaftar itu punya apa namanya conceptual thinking-nya sejauh apa levelnya gitu. Itu aja sih. Jadi, itu yang at least yang pernah saya kerjakan dulu. Iya, thank you Mas Enin, Wilson. Mungkin Angela ada yang mau ditambahkan? Aku setuju sih. Jadi kayak mungkin less focusing karena banyak yang suka reach out dan kayak nanya-nanya harus kayak gimana portfolionya, dan mereka tuh banyak yang lebih mikirin tentang GRE-nya atau TOEFL-nya atau kayak layout-nya harus kayak gimana, bentuknya kayak apa. Tapi menurut aku benar kata Wilson dan Mas Zeni tadi, kayak yang penting tuh layout simple aja dan kamu tulis teksnya, jadi jelasin benar-benar project kamu apa, dan maksudnya gambar-gambar yang kamu presentasiin tuh harusnya relate to what you're talking about gitu. Jadi benar-benar fokus ke konsepnya itu apa. Dan aku juga mau nekenin mungkin pay a lot of attention to essay. Soalnya atau mungkin kalau bisa kamu connect your essay with your portfolio, karena kemarin pengalaman aku pas di sana, mungkin karena MDes grupnya kecil juga ya dibanding arsitek, tapi profesor aku tuh ingat gitu sama essay aku. Jadi begitu pertama kali ketemu dia langsung kayak, oh kamu tuh dulu yang ngerjain ini, I think you will be ini. Jadi kayak apa ya, jadi akhirnya you already build this connection with your professor before even coming gitu. I think itu sih kalau dari aku. Kasih. Ya, wah menarik banget nih. Soalnya kita juga lagi ngomongin soal esai juga kan ya. Banyak nih yang nanya, kan kita harus menulis esai. Dari kalian sendiri ada nggak sih tips and triknya untuk menulis esai yang bagus atau yang JST suka tuh seperti apa sih? Apa yang harus di-include dan dari kalian menulis itu apakah kalian revisi lagi, proofread lagi, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin bisa dimulai dari Wilson atau Angela kali ya, bisa dielaborasi lagi. Step-stepnya bagaimana? Boleh deh, saya share dulu ya.
Bener sih, setuju banget kata Angela. Apalagi kan kita apply kan. Semua aplikasi yang kita kasih itu kan portfolio, essay, letter, everything itu kan one package. Jadi yang mereka admission lihat tuh pasti this whole package itu loh. Jadi menurut saya sih sebagai baik mungkin ya, misalnya kasar resume, kayak misalnya kita banyak aktif di ya humanity atau apa gitu. Terus siapa tahu kita ada project yang related to humanity. Nah, misalnya di essay kita bilang interest kita tuh humanity. Nah, jadi kan ada outlet tuh bisa di-share gitu loh. Jadi kasarnya kan resume is a checklist, portfolio is the project, essay yang elaborate kenapa kita melakukan itu. Jadi the way I think about it, kayak essay itu benar refleksi portfolio, tapi lebih dalam cerita kayak story lah kasarannya. Jadi kayak dari mana asal kita, kenapa kita bisa interest ke situ. Saya dari kecil dulu pernah lihat ini, pernah diajak papa ke museum, pernah diajak ke sini, lihat ini, oh, makanya pengen desain. Terus pas desain sukanya kayak ini, makanya buat project ini, terus ikut ini. Jadi menurut saya sih lebih ke jalan hidup kita, gimana kita refleksi kita hidupnya sebagai ini seperti apa, dan interest kita tuh apa, kita bisa tulis. Dan personally pas saya nulis essay, itu kayak ngebantu saya untuk nge-frame thinking kita gitu. Jadi kayak sebenarnya kan kita kan selalu banyak exposure kayak oh pernah suka buat A lah, suka buat B lah, suka buat C lah. Tapi pas kita buat essay kita tuh terpaksa mesti kayak buat suatu story kasarannya. Jadi itu agak membantu sortir apa interest kita. Menurut saya sih yang makin spesifik semakin bagus sih. Jadi jangan cari story yang general lah kayak saya dulu suka arsitek, saya main Lego. Itu sering banget itu. Jadi mungkin jangan dari saya gitu, tapi benar kayak sesuatu yang relate, misalnya di Indonesia, saya pernah lihat ke mall atau ke apa, makanya saya lihat slum di Indonesia, saya lihat ini, saya mau mengembangkan, makanya saya interest ke urban planning, ke urban design, ke landscape, itu yang buat kita beda, dan itu kayak ada added value, apalagi kita kan dari Indonesia, jadi kayak something added value, kayak kita, kasarnya kan orang lihat kita apply di sana kan, dia ke first world country kan, dia from the US, when they see us as Indonesian coming from a third world country gitu. So I think that's something that we can do, dimanfaatkan juga. Karena kita menyampaikan story kita datang dari negeri masih berkembang, merantau ke negeri orang untuk mencari edukasi dan apa yang kita berharap untuk dapat dari mereka dan apa kita bisa offer untuk mereka juga. Gitu. Iya, benar banget sih. Kayak storytelling, powerful narrative itu tuh benar-benar yang dicari GST banget sih. Kalau boleh nambahin, menurut aku sih ada 3 hal yang harus mungkin kalian cover di personal statement kalian. Yang pertama itu kenapa major itu, dan mungkin yang tadi Wilson bilang kalian bisa menceritakan dengan storytelling. Tapi juga ada the second element itu kalian harus jawab juga kenapa Harvard sih, kenapa kalian apply ke Harvard, apa yang Harvard punya yang bisa match dengan apa yang kamu inginkan. Karena aplikasi itu kan kayak jodoh-jodohan kan. Kalau misalnya mereka menerima kamu tapi mereka nggak punya apa yang kamu mau kan juga mereka nggak bisa terima. Dan yang ketiga itu apa yang kamu lakukan ke depannya, vision kamu tuh seperti apa. Karena sekolah itu juga mau memastikan bahwa mereka memberikan kesempatan itu ke orang yang tepat. Gitu sih. Mungkin untuk segi aplikasi kayak kita udah bahas dari portfolio, essay, mungkin ada yang mau ditambahin dari Angela, Mas Zenin, atau Pak Karnaya? Mungkin udah lama, atau kalau belum ada, mungkin aku boleh sharing screen sedikit ya. Aku pengen kasih tahu soal ini website. Ada website namanya isu.com. Kan banyak banget dari kalian yang nanya, Kak, kalau misalnya mau apply ke GST, portfolio seperti apa sih yang mereka cari? Nah, kalau kalian ke website ini dan kalian search Harvard Portfolio, kalian bisa lihat nih di sini portfolio orang-orang yang udah keterima di Harvard gitu. Dan di sini mereka juga tulis they admitted to like which program gitu. Jadi mungkin dengan website ini kalian juga bisa benchmark sendiri juga gitu, portfolio apa sih yang Harvard GST itu cari. Gitu. Terus menuju ke pertanyaan yang selanjutnya nih, mungkin untuk Mas Zenin sama Pak Karnaya, banyak juga nih yang nanya, apa sih perbedaan mendasar pada pembelajaran desain atau arsitektur, khususnya yang di Harvard dengan sekolah-sekolah yang di Indonesia gitu. Mungkin ini yang pada bingung S2-nya mau ke Harvard atau mau di Indonesia aja. Mungkin bisa di-sharing.
Oke, Janin Nah, nih. ini. Hah? Saya. Saya Eh, udah agak lupa. kalau dulu ya, kalau di Unpar itu kan ya, saya kan berarti perbandingannya antara S1 dengan S2 ya. Berarti kalau S1 di Unpar itu kan memang waktu itu memang very technical, nah, benar-benar masuknya pun memang harus bisa gambar kan ya, terus lebih ke bisa ngerti pembelajarannya berarti lewat selain kelas teori itu, tapi lebih ke banyak ke kayak mungkin zaman Bozar lebih ke apprenticeship, maksudnya gambarnya harus benar gitu ya. Nah, tapi kalau sepertinya waktu di Toronto terus di GSD itu bisa gambar tangan tuh nggak terlalu penting gitu, tapi lebih ke understanding secara konseptual, relationship between parts and a whole, between parts and between dengan keseluruhannya gitu ya. I think itu yang lebih penting ya, analytical thinkingnya juga gitu. Jadi nggak murni gambarnya bagus apa enggak, tapi how kita bisa menvisualisasikan konsep kita gitu. Mungkin kalau dibandingin dengan S1 ya konsep pasti yang penting kita harus bisa direalisasikan kan. Tapi kalau di Harvard, walaupun waktu itu saya bandingin waktu di GSD itu ada namanya temanya waktu itu tahun itu namanya apa ya, grounded visionary kalau nggak salah. Jadi memang diarahkan apa yang dikembangkan di dalam studio-studio itu mesti grounded juga, bisa dibangun juga, ya nggak cuma ngimpi-ngimpi aja ternyata rendering keren, tapi kita harus bisa bikin modelnya atau bikin artis di 3D print ya gitu. Ya, itu sih kayaknya kira-kira. Iya, thank you Mas Enin. Pak Karnaya ada yang mau ditambahkan atau tidak ada? Masih mute, Pak. Suaranya masih mute, Pak Karnaya. Ya, seingat saya ini every line ya, if we draw the line, we have to have ini reasoning, good reason. Gitu. Jadi tidak asal narik garis saja. Kemudian kalau building ya, every build atau if we build something ya, whatever the height ya, paling bangunan tinggi, itu akan merubah profile of the earth gitu lah. Jadi kita harus mikir gitu lah. Kita tidak sembarangan bikin tall building apa. Semuanya itu akan merubah profile dari bumi kita itu. Jadi think twice ya before decide something gitu. Itu aja. Jadi Jadi kalau lagi presentasi arsitek tuh wah ini banget tuh. Tiap line arahnya kemana harus dipertanggungjawabkan tuh. Ya di sini kan gambar aja kasarnya gitu. Rumah itu ngadep kemana, lain kemana itu kita diskusinya di sana, konsepnya di sana gitu. Ya menarik gitu. Di mana di sini nggak pernah membicarakan yang begitu-begitu gitu. Ya. Itu aja yang saya ingat, yang saya interest gitu dan ya kalau mau tambahkan ininya, jadi apapun lain kemana arahnya itu harus di backup reasoning dan betul-betul ada evidence yang jelas gitu, why that way atau gimana itu capek sekali memang. Gambarnya simple tapi behind the drawing tuh banyak sekali ininya. Ceritanya tuh banyak amat gitu. Tidak sesimpel gambarnya. Makanya gambarnya sebenarnya kalau zaman kita, kalau arsitektur nggak terlalu rumit kok. Ceritanya yang panjang. Gambarnya tuh lebih simple-simple.
Nggak pernah di sana gambar toiletnya digambarin gitu, nggak ada. Toilet ya tentuin toiletnya di mana gitu udah. Gitu. Tapi in case dia mesti gambar bener, dia bener-bener gitu, dia tahu gitu. Jadi tidak ngabisin waktu hanya buat gambar tangga, gambar toilet gitu. Tapi lebih ke konsepnya aja. Gitu. Iya, terima kasih Pak Karnaya, Mas Zenin udah menjawab. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang di chat yang teman-teman juga udah tulis. Ada dari Muhammad Ledvan, saya ingin apply untuk program MDI di Harvard. Apakah wajib untuk kita minimal punya history kerja 2 tahun? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya di panelis kita belum ada yang ambil program MDI. Nah, MDI ini kan program Design Engineering kan, kombinasi antara JSD dan juga SIS, School of Engineering. Kalau mungkin aku boleh sharing screen sebentar, ini di websitenya MDI. Kalau misalnya kamu ke website ini, bisa ditulis ada admission requirement-nya harus ada 2 years of experience. Jadi singkat cerita, iya untuk program ini memang ada requirement untuk harus ada pengalaman kerja 2 tahun. Singkatnya begitu. Cuman mungkin untuk panelis kita sekarang, Angela, Wilson, atau Mas Zenin, Pak Karnaya, mungkin bisa sharing apakah kita harus untuk program arsitek, landscape, atau urban planning, apakah kita harus kerja dulu di bidang desain sih untuk kita bisa apply ke GSD, atau misalnya kita dari program bisnis atau ekonomi, apakah kita bisa apply ke GSD untuk program arsitek? Mungkin bisa di-sharing starting dari Wilson dulu. Ya. Kalau untuk arsitek sih untuk GSD-nya tuh lumayan diverse ya. Jadi kayaknya kalau nggak salah tuh 50% orang yang admitted itu mereka have design background. Jadi ada architecture, landscape, and the other 50% tuh benar non-design background. Jadi dari GSD itu mereka sengaja ngambil a balance, jadi orang yang bisa desain 50% sama 50% belum ada background design. Jadi teman-teman aku sendiri sih banyak dulu yang pernah kerja dari Wall Street, mau ganti haluan, pernah juga jadi majornya art history, architecture history, atau apa, banyak banget yang masuk ke architecture. Jadi nggak purely everyone kayak startingnya architecture gitu. Jadi mungkin di sananya yang interesting sih untuk bisa apply. Bisa lebih ketemu banyak orang yang beda background. Kan kita kalau ngomong sama orang desain kan ngomongnya desain dulu. Ini kan kita ketemu orang ekonomi, orang real estate. Kayak mereka ada beda visi gitu. Jadi makanya ngerasa di GSD itu very diverse environment, kayak bisa ngebantu banget dari segi sana. Kita ketemu dengan berbagai orang yang nggak akan kita pernah ketemuin kalau kita cuma pursue pure design gitu. Mungkin lebih tepatnya beda perspektif ya Wilson ya. Jadi orang Ya, background-nya betul. ekonomi, bisnis dengan desain saling melengkapi ya. Betul. Ya, betul banget sih. Soalnya classmate aku juga kalau boleh cerita itu juga dari bermacam-macam gitu. Dan mereka begitu masuk ke JSD ya, tapi belajar lagi gimana sih caranya untuk pakai design programming skills dari nol. Tapi dari situ juga kita belajar dari classmate kita. Kan kita soalnya learning not just like vertical learning, tapi juga horizontal learning. Belajar juga dari classmate kita, different perspektifnya gimana sih. Kalau untuk MDes sendiri, yang jelas juga itu juga tadi cerita dari berbagai macam field ya, murid-muridnya juga. Jadi MDes benar-benar orang-orangnya lumayan diverse sih. Kayak teman sekelas aku sendiri ada yang dancer, ada yang was in political science, ada yang dulu pernah bikin work in public policy. Jadi kayak benar-benar super broad. Jadi even profesor aku yang backgroundnya arsitektur dan desain urban planning kayaknya, tapi akhirnya sekarang juga bekerja sama UN, ada NGOs, bekerja jadi it's very a diverse sector gitu dan saling berkomunikasi dengan departemen-departemen lain atau bidang-bidang lainnya, jadi nggak cuma desain doang. Ya, kalau untuk urban design, Pak Karnaya mungkin sudah lama tapi masih ingat apakah harus dari desain background? Sebetulnya kebetulan kalau urban design dia harus first professional degree dari arsitek kebetulan ya. Tapi kalau lihat arsiteknya malah itu lebih terbuka tuh. Malah saya ketemu temen di sana tapi orang-orang sana, orang Amerika. Dia ngambil
medical doctor ya, MD, dan dia udah graduate praktek, dia bilang kayaknya dia nggak senang gitu ya. Jadi pindah ke arsitektur. Saya tahu karena dia nggak bisa gambar sama sekali. Bisa. Terus tapi gitulah. Sekolah kalau mau jadi arsitek mesti bisa gambar ya. Jadi dia ngambil course gambar, ngambil macam-macam lah. Tapi bagus ya, sangat terbuka gitu lah. Nggak harus. Kalau kita kan S1-nya arsitektur, S2 baru arsitektur lagi. Kalau di sana nggak, di mana aja bisa. Tapi begitu masuk ke sekolah apapun yang dipilih ya di GSD, nah program dia harus diikutin. Nggak ada yang karena bukan background-nya bukan arsitek gitu ya, dihilangkan, nggak usah gitu, nggak. Tetap harus bisa gambar, harus bisa ini gitu. Gitu aja. Jadi cuma bagus ya, kalau discussion tuh lebih hidup aja lah, karena mereka background-nya beda-beda, nggak satu bahasa kayak di sini. Iya, terima kasih Pak Karnaya. Ya benar banget sih. Ini ada pertanyaan juga nih khusus untuk program juga. Untuk lulusan S1 arsitek dari universitas di Indonesia kan 4 tahun. Apakah harus MArch 1, nggak bisa langsung MArch 2? Nah ini mungkin bisa dijawab Wilson atau Mas Zenin untuk MArch. Gimana? Kayaknya nggak bisa ya Mas. Kayak masih ambil MArch 1 deh. Kalau saya mungkin jadi gini, MArch 2 itu project post professional gitu ya. Jadi pengetahuan saya, jadi waktu zaman dulu itu adalah itu kalau kamu sudah licensed architect, kamu bisa gitu ya. Maksudnya misalnya jadi udah anggota IAI dan mendapat SKA gitu ya. Kamu bisa. Jadi mungkin jalurnya kalau mau langsung MArch 2, mendingan kalau lulus S1-nya di Indonesia, daftar IAI, terus ikutin SKA-nya 1-6 trainingnya. Sekarang lagi enak tuh, cepet karena online semua gitu. Kalau zaman dulu saya tuh harus nyari waktu, harus datang physically. Sekarang bisa ambil itu SKA 1-6 di IAI, baik Jakarta mau Jawa Barat di mana. Yang penting ambil dapat daftar terus bisa dapat SKA dulu utama bukan SKA pertama. Nah, jadi begitu udah dapat itu udah dianggap sebagai profesional gitu. Baru mungkin daftar ke ini MArch 2 bisa. Tapi ya prosesnya berarti itu harus IAI dulu kalau kayak gitu. Mungkin malah lebih murah daripada MArch 1 yang 3,5 tahun. Langsung aja 1,5 tahun tapi lu spend di Indonesia gitu ya untuk akumulasi pengalamannya. Ini bentar teman-teman, tolong diisi ini ya, tolong diisi feedback-nya. Tadi sudah saya posting di chat, karena nanti di akhir akan langsung saya umumkan. Jadi ditutup jam 19.55. Silahkan dilanjutkan, Andriani. Ya, terima kasih Mas Zenin tadi yang udah jawab dan Mbak Naim yang udah remind untuk isi feedback. Diisi ya teman-teman. Ini aku cuma pengen share screen lagi, again sorry. Cuma ingin mengingatkan untuk program-program yang tadi kita udah mention di sesi ini, kalau kalian ke website GSD Admission Degree Program, ini ada program-program yang ada di GSD, jadi kalian bisa tinggal klik dan lihat requirement-nya apa aja. Ini yang tadi di-mention yang Mas Zenin sama Wilson, ini Master Architecture 1 buat yang belum punya experience atau yang arsitek yang 4 tahun doang, ini yang untuk yang MArch 2 yang mungkin udah punya experience. Dan ini ada beberapa di chat juga buat teman-teman yang bertanya soal public health ya. Dan kebetulan mungkin ada Master of Urban Planning, itu major aku, dan mereka tuh offer, jadi urban planning itu programnya lebih ke arah bukan desain kali ya, lebih ke arah planning perkotaan city, tapi karena city itu banyak field-fieldnya meliputi kayak transportation, housing, public health, public policy. Jadi kita juga sebenarnya banyak offer dual degree, dan di sini program-programnya juga, misalnya contohnya ada Master in Urban Planning and Master in Public Health. So ada 2 degree dan lebih lama, itu periodnya 3 tahun, tapi kalian bisa combine program-program tersebut gitu. Jadi kalian tinggal ke website ini untuk bisa melihat detail-detailnya.
Nah, terus ini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Kak, ceritakan pengalaman perjuangan mungkin dari S1 sampai bisa berkuliah, mungkin diceritain struggle-nya untuk bisa menyemangati nih teman-teman sekalian yang mau apply ke GSD, gimana sih? Mungkin dia struggle sampai berakhir keterima gitu. Ceritanya gimana? Mungkin bisa dimulai dari Angela. Ini struggle untuk apply ya? Atau Oh. atau misalnya struggle di sekolahnya juga nggak apa-apa sih. Kayak untuk meng-encourage aja teman-teman yang mau apply ke GSD. Struggle apply sih waktu itu karena mungkin planningnya kurang bagus ya. Jadi kayak I was struggling kejar-kejaran nilai GRE karena pas kayak aku S1 aku nggak pernah ambil yang namanya SAT kan. Sebenarnya SAT dan GRE is very similar, tapi aku nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Jadi kayak bener-bener mati-matian dalam sebulan aku kejar kayak hafalin vocabularies, belajarin segala macam dan ambil tes sekali doang. Cuman I think it was also a struggle kayak karena waktu itu sambil kerja dan harus belajar GRE dan harus benerin portfolio dan harus nulis essay. Jadi benar-benar I think butuh a lot of time management sih untuk kayak benar-benar bisa push through it. And then setelah masuk GSD, struggle-nya beda lagi. Struggle-nya aku beda sih sama mungkin kayak Mas Zenin, Pak Kanari, atau Wilson. Struggle-nya tuh bukan tidur begadang sampai malam segala macam di studio, karena MDes itu it's a non-studio program yang sebenarnya lebih banyak research based. Jadi kebanyakan aku tuh di tahun pertama digenjot, disuruh baca-baca a lot of philosophy, a lot of reading, theoretical architecture theory. Jadi kayak bener-bener yang karena aku dari background interior design yang biasanya kerja di studio dan desain segala macam, ini tuh bener-bener berbeda aja. Jadi aku nggak kebiasaan. Jadi awal-awal tahun tuh bener-bener karena itu juga post professional degree, teman-teman aku banyak yang udah ngerti atau udah tahu teori-teorinya, udah banyak bisa ngobrol dengan profesornya. Aku harus kayak bener-bener kejar mati-matian, belajar lebih banyak di rumah untuk ngebaca and spend time in the library buat ngejar ketertinggalan aku sih untuk itu. Jadi most of the time struggle aku lebih ke situ. Jadi kalau yang lain pada bermalam-malam di studio, aku bermalam-malam di library gitu. Iya, thank you Angela, benar banget sih. Mungkin dari Wilson bisa cerita sedikit perjuangannya atau prosesnya gimana sih? Iya, kayak tadi kan aku pernah bilang mulai apply sekitar bulan Agustus. Dan itu pas itu kerja full time, tapi untungnya karena arsiteknya ini bukannya gila kerja jam 9 sampai 9 malam. Ini kerja 9 to 6 normal time. Ya kebetulan bisa kerja pagi, pulang sore jam 6, pas malam weekday masih ada waktu 2-3 jam untuk siapin aplikasi. Jadi selama 4 bulan itu lumayan intens sih. Aku kayak kerjain schedule itu. Normal day working and then 2-3 hour at night beresin aplikasi. Untuk yang paling susah personally aku sih GRE juga ya. Namanya kan arsitek, bisanya kan gambar. Ini suruh hafal Inggris, waduh, udah beda cerita. Jadi tempat dulu benernya paling nggak penting GRE bener, tapi pas itu dulu aku struggle paling banyak di situ. Aku spend 2 bulan untuk GRE. Jadi dulu aku tes 2 kali. Yang pertama benar nilainya hancur. Yang kedua akhirnya pas-pasan bisa dipakai untuk apply. Jadi 2 bulan pertama fokus di GRE, sebulan kemudian di essay, dan pada saat itu juga banyak peer review sama teman-teman. Kebetulan pas itu masih di US domisilinya, ya banyak teman-teman peer bisa dibantu untuk correct personal statement-nya gitu. Di bulan intens itu, terus last month intens di portfolio pas apply. Jadi pembagiannya sih personally aku dulu kayak gitu sih untuk application ya. Pas di sekolah, tipe arsitek sih kerjanya sampai lembur-lembur gitu aja sih. Tapi seru in the end. Ya, mungkin dari Mas Zenin ada yang mau ditambahkan? Waktu saya nggak apply sih, waktu itu saya nggak terlalu pede bisa masuk GSD ya. Jadi saya apply itu ada 5 sekolah tuh kalau nggak salah. Jadi ada Cornell, Columbia, UPenn, terus 4 ya, 4 itu sama GSD. Jadi nggak sampai 5. Terus yang pertama ngasih kabar itu Cornell itu.
GSD kayaknya terakhir-terakhir gitu. Cornell diterima, oke, satu secure gitu Cornell. Terus kedua baru Columbia gitu, Columbia diterima juga, gitu. Oke. Berarti at least ada 2 pilihan lah kalau misalnya GSD nggak terima. Terus ketiga akhirnya UPenn diterima juga gitu. Begitu terakhir mana ya GSD terima, akhirnya diterima juga. Nah, jadi waktu itu pertimbangannya akhirnya milih mana yang lebih mahal, lebih murah, terus cost of living-nya yang mana yang lebih reasonable, atau lokasinya mana yang agak yang lebih dekat ke kampus. Kayak misalnya kalau di Columbia itu kan tinggal dekat kampus itu mahal gitu. Ya udah kita pasti consideration itu juga, dan lama programnya juga gitu. Nah, sebenarnya yang tidak mengasih scholarship itu cuma GSD, yang lain nawarin gitu. Cuma mungkin udah terlalu pincut sama Harvard-nya, jadi ya udah lihat yang lain dilupakan gitu. Tapi ya waktu itu juga kita mikir banyak sih gitu. Tapi at the end kita ngitung-ngitung mungkin lebih mahal di Columbia daripada, walaupun programnya cuma 1 tahun itu, kita lebih mahal di Columbia daripada tetap di GSD gitu waktu itu. Itu aja sih. Dari Pak Karnaya sendiri ada yang mau diceritakan, Pak, atau ditambahkan? Nah, mungkin saya sih beruntung aja. Daftar cuma 1 dan diterima. Beda itu Pak namanya. Ya udah, kita nggak ada pilihan lain kok. Mungkin bisa dijawab Pak, ada yang bertanya juga nih, ada yang bilang apakah ada preferensi alma mater tertentu di Indonesia atau harus punya pengalaman kerja di biro arsitek ternama di Indonesia untuk bisa diterima di Harvard? Harus Ya itu keren tadi yang Wilson bilang tuh, portfolio, jadi mau nggak mau harus tuh. Itu lebih dihargai lah, dan itu yang isi yang lebih ke public interest sebenarnya. Jadi kaitannya ke publik itu apa, bukan private, bukan kepentingan sendiri, tapi biasanya ceritanya apa, benefit to publiknya apa gitu. Iya, betul sih Pak. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir, karena sekarang berhubung juga sudah jam 7.55, udah seru banget nih ngobrol-ngobrolnya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Alessandra, untuk specifically untuk Angela nih. Saya Monica tertarik dengan public domain yang berhubungan dengan exhibition. Nah, di program MDes itu ngapain aja untuk pembelajarannya? Mungkin bisa dielaborasi. Mungkin karena tadi kan aku sempat cerita kalau di MDes itu programnya super loose, jadi yang mandatory itu kelasnya cuma 2, dan itu emang kita benar-benar belajar art and design tuh dicampur jadi satu lah. Tapi selain itu banyak banget kelas di Harvard, mungkin di JST sendiri nggak gitu banyak, tapi di Harvard at large tuh banyak kelas-kelas tentang museum, tentang exhibition gitu. Aku sempat ambil kelas di Harvard Art Museum, dan yang ngajar aku benar-benar kurator dari art museumnya, dan aku benar-benar bisa pegang-pegang a lot of art objects yang ada di museumnya, bisa ambil atau pinjam barang dari storage-nya, dan I think it's really good karena bisa langsung belajar dari the experts yang maksudnya di bidangnya itu ya. Selain itu untuk exhibition sendiri tuh banyak banget exploration yang bisa dikerjain ya. Di Harvard GST sendiri they have an exhibition design team yang sebenarnya mereka juga are constantly hiring students buat kerja sama. Kamu bisa bantu research, kamu bisa bantu exhibition design-nya. Mereka tiap kali, I think per quarter selalu ganti the main exhibition di lantai pertama lobby. Selain itu, aku juga especially MDes CDPD itu punya gallery. Jadi kita punya gallery yang namanya JST Kirkland Gallery. Kalian bisa mungkin Google aja. Jadi it's run by students. It's the only maksudnya organisasi tentang exhibition gini di GSD. Kita selalu hold exhibition setiap 2 minggu, yang basically kita open call aja ke the whole school. Everyone boleh submit, boleh bikin artwork yang sebenarnya di luar dari apa yang mereka lakukan di sekolah. Jadi
kalian punya kreativitas apapun, kalian bisa ikut. Nanti setiap 2 minggu kita punya opening dan gitu kamu bisa mingle with everyone, sharing your artwork dan segala macam. Jadi selain kelas-kelas yang ada, kamu di luar pelajaran itu juga bisa experience exhibition design itu seperti apa gitu. Thank you Angela. Ya, I think sekarang udah jam 7.58. Ini ada satu pertanyaan lagi yang aku pengen jawab super cepat. Apakah ada archi program di Harvard hanya untuk S2 saja? Apakah ada program untuk undergraduate? Ada untuk undergraduate itu gelarnya AB. Kita bakal ada Harvard Aspire ya, Mbak Naim, untuk tahun depan kan, untuk yang undergraduate. Yes, untuk S1. Jadi untuk yang penasaran bisa nantikan acara Harvard Aspire dari Harvard Club Indonesia. Lebih susah tuh masuknya tuh. Lebih susah, Harvard College itu lebih susah daripada graduate school. Betul, Bar, karena ya. Mungkin kita bisa tutup aja kali, Mbak Naim, mau tutup atau? Ya, ini dulu, mungkin kalau ada final statement lah dari Mas untuk mengencourage ya adik-adik kita nih, supaya lebih banyak orang Indonesia berani daftar, termasuk yang berpikir dirinya hancur itu ya. Ya, boleh banget sih, Mbak Naim. Mungkin sepatah kata, 2 kata, mungkin bisa dimulai dari Pak Karnaya dulu, Pak, untuk pesannya. Ya, saya kira apalagi masih muda gitu, saya kan udah di ITB lama sekolahnya, terus kerja dulu, makanya gampang kali masuknya ya. Tapi buat yang masih muda, sebetulnya itu yang Janin bilang, it's fun. Siapa yang bilang fun? Jadi ya, dan pengalaman tidak tidur itu juga sekarang jadi ini aja, jadi satu experience yang nggak lupa lah. Jadi bagus, dan juga hasilnya bagus ya. Orang respect lah kalau dari Harvard tuh. Walaupun jangan jualan Harvardnya dulu ya, kita jual diri dulu, di backup itu sangat ini, meyakinkan lah buat orang juga enak gitu. Jadi kalau kita kerja terpakai dan ternyata kita backgroundnya dari Harvard tuh mereka respect banget gitu. Jadi don't worry, just try it and do it. Oke. Thank you Pak Karnaya. Mungkin dari Mas Zenin bisa sepatah kata, 2 kata. Iya, sebenarnya daftar ke Harvard itu sih nggak terlalu susah ya kalau kita sudah punya meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri beberapa tahun sebelumnya, membangun portfolio, terus kita menseleksi apa yang kita kerjakan, terus kita tampilkan dengan baik gitu. Yang susah di sananya justru. Terus sama mungkin setelah itu baru lebih susah lagi mungkin baru. Jadi daftar sih nggak apa-apa kok. Apalagi sekarang ada pilihan bisa dari LPDP ya. Jadi mungkin bisa dibantu. Kalau dulu saya nggak ada pilihan itu. Jadi saya iri banget sama yang baru daftar sekarang nih, udah ada bisa ada option itu. Tapi saya nggak tahu LPDP itu bisa nggak untuk program profesional MR atau bisa, Mas. apa? Bisa. Bisa Mas. Ya. Bisa. Yang penting tapi programnya ada batas waktunya nggak? Apa bisa yang 3,5 tahun tuh bisa nggak dari LPDP? Nah, kalau yang mengambil arsitektur 3,5 tahun saya belum pernah dengar ya, tapi kalau yang 2 tahun saya ada teman yang dapat ya, bukan ke GSD. Karena biasanya kalau master batasannya 2 tahun. Tetapi sih menurut saya kalau admission letternya dengan jelas ada bunyinya, ya itu harusnya ada pertimbangan khusus ya. Ya, berarti sekarang udah kesempatan. Yang penting daftar aja dulu, yang penting terima. Nanti tanya Mbak Naim soal ini LPDP-nya gimana. Iya. Mungkin waktu zaman saya cuma 3 kan, architecture, landscape design, sama urban design gitu. Dan planning baru dicabut. Tadinya ada, karena dianggap planning tuh sekolah yang nggak jelas tuh. Dari mana-mana bisa masuk ke. Nggak jelas itu di cut off gitu. Jadi adanya urban design gitu. Kalau dulu ada sebelumnya, justru nggak jelas. Tapi belakangan malah terbuka ya itu. Mbak Angela itu lebih bagus lah sekarang barangkali. Lebih fleksibel. Dulu kaku banget tuh. Kalau udah masuk itu ya udah. Ya, mungkin dari Angela ada sepatah kata, 2 kata penutup.
ya? I think ya bener kata Mas Zenin tadi, maksudnya daftar Harvard tuh nggak susah, tapi yang lebih susah tuh kayak meyakinkan diri buat ayo kita daftar Harvard gitu. Kayak kadang udah keburu ciut duluan sebelum mulai daftar, padahal nggak ada salahnya kan kita maksudnya apply to the admission gitu, mana tahu dapat. Tapi ya mempersiapkan portfolio sama essay sih I think is the more important part sih. Kadang kayak GRE pas-pasan, TOEFL pas-pasan juga tetap bisa masuk. Justru kadang even banyak teman aku yang kayak Inggrisnya nggak gitu bagus, tapi udah masuk. Berarti kan emang qualified gitu. Berarti kerjaannya atau essay-nya bagus dan bisa diterima. Berarti kan emang jadi semuanya nggak tergantung sama nilai juga gitu. Itu sih dari aku. Nah, yang terakhir Wilson, Son, kata penutup. Mungkin Silakan. sama banget sih. Benar aja sih, maksudnya siapa yang nggak takut apply Harvard gitu? Kayak biasanya nonton di TV doang, oh sekolah Harvard kita akhirnya mau apply gitu kan. Tapi benar sih kalau nggak dicoba mana kita tahu. Dan benernya buktinya kan kita semua kan masuk gitu loh. So it's possible. Kayak background kita mau dari macam-macam, mau starting Indo, starting dari US, mau backgroundnya arsitek, mau backgroundnya bukan ini, interior. Kan it's possible. Jadi kan semua orang namanya juga orang apply. Dan menurut saya sendiri sih, begitu udah masuk, orang Indo bukannya yang kayak get behind gitu ya. Maksudnya in comparison, kita juga termasuk mumpuni gitu loh secara skill dan secara kemampuan kita dalam menerima pelajaran. Jadi jangan terlalu takut sama namanya Harvard. Kalau kita bisa masuk atau kita bisa ini pas masuk sana ya kita part of the community gitu loh. Kita bukannya berarti ada di bawah. Jadi mungkin jangan terlalu cute hati lah untuk mulai. Kalau nggak mulai nggak akan tahu. Asih ya saya itu. Ya, betul banget. Daripada aku repeat lagi yang sudah diomongkan karena ya Mas Zenin, Angela, Wilson, aku cuma mau menginfokan kalau misalnya tahun ini gara-gara pandemi, GRE itu requirement-nya di waive sama GSD. Jadi kalau misalnya kalian mau apply tahun ini, itu kesempatannya pas banget, karena cuma di tahun ini doang kalian bisa apply ke GSD program apapun tanpa perlu submit GRE. Jadi Belum tutup Andriani, karena sebagian sekolah first week of December tutup, sebagian kemarin saya belum cek GSD kapan terakhirnya ya. Jadi kalau GSD itu setahu aku memang awal Januari, kalau nggak salah tanggal 2 Januari atau 1 Januari ya. Jadi kalian masih punya waktu untuk apply. Jadi berapa minggu? Saya tadi malam bantu salah satu teman nyiapin PSD application, deadline-nya tanggal 15 Desember jam 5 sore Amerika. Jadi subuh tadi masuk, itu masih ini. Gila itu. Iya. Dari Nurul mungkin ini nih Vice President ACI. Iya. Ya, terima kasih banyak, terutama Mbak Naim sudah sampai ke 9 ini. Berarti udah 9 kali berapa jam tuh Mbak dialokasikan untuk Harvard Aspire. Nanti saya minta sertifikat khusus itu ya, kayak tadi kalau training IAI itu tadi berapa itu 6 kali SKA-nya. Udah banyak SKP-nya Mbak Naim. Untuk narasumber yang semuanya hadir juga terima kasih banyak, Pak Karnaya untuk waktunya, Andriani udah mau moderator dan selalu involved dari Indonesian Harvard juga membantu untuk promosi di social media. Angela, Zenin, Wilson, thank you. Mohon maaf tadi nggak selalu bisa, ini background-nya udah mulai kedengeran, suara anaknya udah bangun soalnya. Oh. Jadi dari tadi sambil nyambi-nyambi megang anak umur 2 tahun kurang. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir, terutama yang di sesi terakhir ini, saya rasa sangat menginspirasi, ada visualnya dan kelihatan betul karya-karyanya. Saya tadi sampai kagum-kagum lihat karyanya Pak Karnaya. A true legend membangun arsitektur di Indonesia. Terima kasih. Saya rasa itu aja Mbak Naim kalau dari aku. Ya, terima kasih Nurul, dan ini sebagai penutup ya, saya janjikan tadi ini feedback yang mengisi ada 47 dan yang biru itu ya berarti Anda akan mendaftar antara tahun 2020 ke 2022. Lumayan ya 23%. Dan ini tidak ada yang mengisi tidak akan mendaftar. Semoga ini benar ya.
Tadi ada beberapa poin yang sangat menarik ya buat saya itu bahwa ya aplikasi itu sendiri itu sebuah proses ya. Tadi kan Wilson menyebutkan itu jadi membentuk framing berpikir juga kalau kita cukup sabar menyusunnya. Dan dalam aplikasi itu story itu sangat penting ya. Ya boleh jadi kita apalagi kalau background-nya bukan di desain tadi itu ya atau di architecture, tentu story dari perspektif kita sendiri, apa yang terjadi personal itu sangat-sangat penting. Tapi ya jangan terlalu drama juga ya. Kemudian pentingnya ide, konsep, dan reasoning tadi disebutkan juga oleh para narasumber, karena di situ menurut saya para reviewer itu admission committee itu akan melihat ini orang mungkin gambarnya nggak terlalu bagus karena memang belum bagus, tetapi kalau idenya itu sangat orisinal itu akan menjadi poin tersendiri. Dan tadi poin terakhir yang menarik tentang diversitas ya. Jadi bahkan narasumber malam ini pun menurut saya sangat menunjukkan ini ya, nilai yang di Harvard itu sangat dijunjung tinggi, baik dari segi usia, gender, latar belakang keilmuan, karena itu justru saling memperkaya. Bahkan tadi ada pertanyaan usia mahasiswa tertua di GSD itu berapa? Di GSD saya tidak tahu. Waktu saya di Kennedy School, kelas saya isinya usia 28 sampai 65. Yang usia 65 itu beliau sudah lawyer ya. Jadi lawyer sudah hampir 30 tahun bahkan lebih. Tapi kemudian duduk lagi di kelas bersama kami menjadi mahasiswa dan beliau bilang itu belajar untuk humble lagi ya, untuk be humble again. Buat saya sih itu saja sudah pengalaman yang menarik. Dan mungkin mirip dengan Angela, saya itu background-nya biologi, saya mengambil tentang public administration, public policy ya, kalau manajemen gitu saya masih bisa nangkep. Begitu mata kuliah political thought yang harus banyak membaca, udah itu mati saya. Tapi di situ saya belajar tentang limitasi ya. Ya artinya saya orang biologi tidak usah sampai jadi political scientist, tidak ya, tapi setidaknya saya bisa berbicara dengan orang desain, dengan orang dengan background ilmu sosial, dan itu sepertinya sangat dididik ya di Harvard itu bagaimana kita saling menghormati. Ya kita mungkin bagus di yang kita bagus, tapi orang lain juga bagus, harus sering mendengarkan cerita. Semua Harvard Aspire bisa Anda dengarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga ini ke Mas Faisal ya, dari admin ini. Semua acara itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada Mas Faisal ya, baik terkait registrasi, kemudian juga selama ini berlangsung ya, selama acara itu berlangsung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan support dari Harvard Club of Indonesia, karena itu pentingnya leadership. Biasanya anggota itu senang berkarya kalau ya artinya ada apa ya, ada semacam protection lah, jadi bisa lebih bebas berekspresi. Dan terima kasih ini mungkin pertama kali saya merasa ternyata betul ya para desainer, para artis itu membuat saya itu merasa hidup di space yang berbeda itu ya. Memang berbeda itu para artis ini ya, orang-orang dengan background artis. Ya, sampai berjumpa tahun depan. Semoga tahun depan lebih baik untuk kita semua. Tetap sehat, baik Anda termasuk yang pro mau disuntik vaksin ataupun yang masih bingung mau divaksin atau tidak, itu urusannya Nurul itu, yang public health ya. Ya mungkin begitu dari saya, ya sampai bertemu tahun depan. Yo, semuanya. Terima kasih Mbak Naim, makasih Ya, Nurul, sama-sama. makasih Adriani, semuanya Angela, Kanaya. Ya Pak, Kanaya luar biasa, yang terima kasih supportnya Pak. Terima kasih Pak Kanaya. Mas Faisal. Semuanya terima kasih. Thank you.